بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور المحدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين مستمعين الكرام رحمن ورحمكم الله. أولا نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي قد أنعم الله علينا من هداية الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الاستقامة على هذا الدين. وثانيا فصلوات الله ربي وسلامه على نبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Saudaraku seiman kaum muslimin jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ar-Riyadh di Kota Depok yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah tabaraka wa taala atas segala karunia kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Baik itu kenikmatan hidayatul Islam, kenikmatan iman dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. Dan yang kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahman wa rahimakumullah, nuwasil fi darsina min kitab Syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Syarah atau kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Naam. Kita memasuki hadis yang ke-37. 37 betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala karamallah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala qala inna Allah azza wa jalla kataba al-hasanati was-sayyi'at ثم بين ذلك فمن هم بحسنات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بالسيئات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنات كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ. Naam, dari hadisnya Ibn Abbas ya atau Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, yang Rasulullah meriwayatkan dari Rabbnya yaitu Allah tabaraka wa ta'ala
Qala inna Allah azza wa jal kataba al-hasanati was-sayyi'at. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal telah mencatatkan perkara kebaikan dan perkara kejelekan. Thumma bayyana dzalik, kemudian diterangkan perkara tersebut. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang dia punya keinginan untuk mengerjakan perkara amalan kebaikan, falam ya'malha, tapi belum kesampaian, punya keinginan untuk dia mengerjakan amalan kebaikan tapi belum kesampaian untuk mengerjakan amalan tersebut, katabahallahu indahu hasanah kamilah, Allah tetap mencatatkan pahalanya dengan satu pahala yang sempurna. Ya, dia sudah niat pengen mengerjakan satu amalan kebaikan tapi belum terrealisasi. Ya, belum dia kerjakan. Lihatlah dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala disebutkan katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah tetap menulis, mencatat sebagai sebuah satu pahala yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Lebih-lebih ketika dia niat untuk mengerjakan perkara amalan kebaikan dan dia realisasikan, dia kerjakan, katabahallahu indahu 10 hasanatin kamilah ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Dia niat, kemudian dia laksanakan, dia realisasikan, dia kerjakan amalan kebaikan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat sebagai satu bentuk amalan yang sempurna, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Ya, Allah lipat-lipat gandakan itu pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Ya, begitu maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengobral pahalanya kepada hambanya yang dia mau mengerjakan amalan kebaikan. Dia niat, kemudian dia realisasikan, dia beramal dengan amalan tersebut, maka Allah melipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Wa in hamma bis sayyi'atin falam ya'malha. Kemudian ada orang dia niat untuk mengerjakan amalan kejelekan, dia niat bermaksiat kepada Allah. Falam ya'malha, tapi belum dia kerjakan. Niat bermaksiat kepada Allah. Kan ada orang kalau mau bermaksiat itu pasti punya niat. Pasti. Dia berniat, punya keinginan untuk dia mengerjakan amalan kejelekan, falam ya'malha, tapi enggak sampai terrealisasi, enggak sampai ya kecapean untuk dia itu untuk melakukan amalan kejelekan, untuk bermaksiat kepada Allah, katabahallahu indahu hasanah kamilah. Ya, orang yang dia niat untuk mengerjakan kejelekan tapi dibatalkan, Allah tulis sebagai satu kebaikan, diberikan satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Dan ahlul ma'asi tadi, ketika dia sudah niat dan dia laksanakan, dia bermaksiat, ditulis oleh Allah cuma satu kesalahan, satu dosa. Ya, cuma satu dosa. Dia berniat melakukan maksiat kepada Allah, batal nggak jadi, diberikan satu pahala oleh Allah. Tapi ketika dia laksanakan, dia cuma mendapatkan satu dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kemuliaan atau kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bernama manusia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua dengan lafaz yang demikian. Baik. Ikhwatal iman rahimana wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada inti atau syarah dari hadis ini, saya ingin membawakan sebuah faedah tentang
apa itu al-iman? Karena iman ini ada korelasinya. Ya, al-amal thamratul iman. Kata para ulama, al-amal thamratul iman. Amalan ini adalah buah hasil dari keimanan. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Humaidi rahimahullah taala dalam kitabnya Ushulus Sunnah lil Humaidi, ya, al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Dan ini ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman A'immatus Salaf sampai hari ini dan sampai yaumil qiyamah. Ucapan mereka sama. Al-imanu qaulun wa amal. Ya, iman ini adalah ucapan dan perbuatan dan amalan. Tidak ada satu amalan kecuali dia harus diucapkan dengan lisan, ya, dan dia harus diamalkan dengan seluruh anggota badan. Ya. Kemudian laisa al-amal atau an-nutq bil lisan wal amal illa bin niyyah. Tidak ada ucapan dan perbuatan kecuali harus dibarengin dengan niat, kata Imam Al-Humaidi. Dan tidak ada ucapan, amalan dan niat yang dia, ya, walaysa an-nutq bil lisan wala amal wala bin niyyah illa bis sunnah. Atau kama qala rahimahullah. Ya. Kata Imam Al-Humaidi rahimahullah, tidak ada ucapan, tidak ada perbuatan, tidak ada niat yang tidak dibarengi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Dan ini adalah ucapan dari seluruh a'immatus salaf min ahli hadits wal fuqaha. Semua ucapannya sama, disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar. Ya. Al-Imam Ibn Abdul Bar menyebutkan bahwasanya al-iman qaulun wa amal yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan, dan iman itu akan mengalami kemerosotan, degradasi ketika dia bermaksiat kepada Allah. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari disebutkan di dalam kitab Hadiyus Sari, katab al-hadith, katabtu inda man qala al-imanu qaulun wa amal. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, aku mencatat hadis, meriwayatkan hadis dari seorang perawi yang dia hanya mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Ya, Imam Bukhari mengatakan aku mencatat hadis, hanya meriwayatkan atau mencatat dari seorang perawi yang dia hanya mengucapkan, meyakini bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan. Kemudian dalam kitab Syiar A'lam Nubala disebutkan ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, katabtu nahwa 1080 rajula, ay muhaddits, ya, alladzina qalu al-imanu qaulun wa amal. Kemudian disebutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala ucapan yang lainnya dari Al-Imam Al-Bukhari, aku mencatat atau meriwayatkan hadis dari sekitar 1080 rawi hadis yang semua mengatakan bahwasanya al-imanu qaulun wa amal. Ya. Ini mereka demikian keadaannya para a'immatus salaf ahlul hadis, ya. Mereka ini semua ketika meriwayatkan hadis seperti disebutkan oleh Ibn Abdul Bar, bahwasanya ucapan dari a'immah al-fuqaha wa ahlul hadis, para fuqaha wa ahlul hadis mengatakan al-imanu qaulun wa amal yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dan ini sama dengan ucapan Al-Imam Al-Bukhari, aku menulis atau meriwayatkan hadis dari perawi yang jumlahnya sekitar 1080 orang rawi yang semuanya sepakat mengatakan bahwasanya al-imanu qaulun wa amal. Ya, iman itu adalah ucapan dan perbuatan dan amalan. Naam, dan sampai hari ini semuanya para a'immah ahlus sunnah wal jamaah, wa hadha qaulun a'immah ahlus sunnah wal jamaah, ya, minas salaf wal khalaf.
ucapan dari a'imah terdahulu dan sampai hari ini dan sampai yaumil qiyamah. Para ulama mendefinisikan yang disebut dengan al-iman, al-imanu an-nutqu bil lisan wa i'tiqadu bil janan wa 'amalu bil jawarih wal arkan, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Seluruh a'imah ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwasannya iman adalah harus diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan bagaimana? Seorang ketika dia masuk Islam, maka dia harus mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu harus wajib hukumnya. Tidak boleh dia mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tidak boleh. Tapi bagaimana implementasinya? Implementasinya dia an-nutq bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Dia harus mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Naam. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa in fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam." Naam. Disebutkan dalam hadis yang sahih fi sahihain dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan kalimat aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang paling berhak untuk diibadahi melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan mereka diperintahkan untuk menegakkan salat dan mereka diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Ketika mereka mengerjakan itu semua, aku dicegah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumpahkan darahnya dan untuk merampas hartanya kecuali yang ada hak Islam di dalamnya. Nah, dalil yang kedua dari kisahnya Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil Usama ibnu Zaid, ketika dia dalam keadaan berperang, ya, dalam keadaan dia berperang, dia head to head, satu lawan satu dengan musuhnya ketika itu, dan musuhnya sudah terjatuh, pedang sudah dihunuskan oleh Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Lalu tiba-tiba orang tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Usama ibnu Zaid tetap membunuh orang tadi. Lalu sampailah kabar berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah murka kepada Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah menegur Usama ibnu Zaid, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Usama ibnu Zaid dia berkilah dan berkelit membela diri, ya Rasulullah, orang tersebut sudah jatuh, dia sudah terpojok, dia cuma pura-pura saja mau masuk Islam. Ya, dia takut kepada pedangku dan sebagainya. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, apakah engkau sudah memeriksa isi hatinya? Usama ibnu Zaid dia tetap membela diri, membenarkan apa yang dia kerjakan dengan mengatakan orang tadi cuma pura-pura saja. Ya, Rasulullah murka dengan mengatakan aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ya. Naam, jadi seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak boleh diperangi, enggak boleh dibunuh, enggak boleh hartanya dirampas, darahnya dan hartanya dilindungi dalam agama Islam. Naam. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, inilah ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya al-imanu qaulun wa amal yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, khilafan min ahli al-ahwa, ya, kal jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wal maturidiyah wal murji'ah wal khawarij. yakhruju al-amal min musamma al-iman. Ya, berbeda dengan kelompok-kelompok sesat dari golongan khawarij, ya, al-maturidiyah wal asy'ariyah wal murji'ah, ya, yang mereka mengatakan, orang-orang murji'ah mengatakan bahwasannya cukup orang itu beriman dengan Allah, amalannya enggak ngaruh dengan dirinya. Ya,
artinya iman ini tidak ada derajatnya naik dan turun, kata mereka, kata orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah, Jahmiyah, wal Maturidiyah, wal Asy'ariyah, wal Khawarij. Mereka mengatakan imannya orang ini sama-sama saja, sama aja. Yang penting dia beriman kepada Allah cukup. Nggak perlu dia beramal, dia mau beramal apa saja dia bebas. Ya. Dan mereka mengatakan, orang-orang Murji'ah ini mengatakan bahwasanya imannya seorang fajir dengan imannya Abu Bakar dan Umar sama. Ya. Imannya ahlul fajir, ahlul fasik, fussak, wal usyan, orang-orang yang fajir, tukang mabuk, tukang maling, begal, perampok, pencuri, pezina, itu kata mereka imannya sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar. Ya. Naam. Ini ucapan mereka dan ini syubhat mereka yang mengatakan bahwasanya iman itu sama aja. Nggak ada grafik naik turun. Kata mereka. Ya, kata mereka. Naam. Padahal iman ini dia mengalami peningkatan ketika dia, ya, dalam Al-Quran disebutkan wazdadu imanuhum, bahwasanya iman itu akan bertambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang hamba, bagaimana ketika seorang hamba dia beribadah kepada Allah, dia menegakkan salat, dia berpuasa, dia mengeluarkan zakat, dia berhaji, dia melakukan salat malam dan sebagainya dari perkara-perkara amalan ibadah. Orang saleh mau disamakan imannya dengan para begal di jalanan, para perampok di jalanan, para ahlul maksiat, para pezina, ya. Enak dong mereka orang-orang fujar dan orang-orang fusak yang mereka suka bermaksiat kepada Allah, mereka akan mengatakan, oh iman saya sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar. Ya. Imannya mereka sahabat dan a'immatus salaf itu imannya sambil mereka beribadah kepada Allah sambil menangis-nangis, berderai air mata, mereka itu beriman kepada Allah. Ya. Mereka susah payah beribadah kepada Allah, mereka di tengah malam bangun, mereka menegakkan salat, mereka membaca Al-Qur'an, menangis, ya, senantiasa takut kepada Allah, takut amalannya enggak diterima oleh Allah. Dianggap catatan-catatan ini tidak ada di yaumil qiyamah oleh orang-orang ahlul bid'ah ini, ya. Dari orang kelompok Murji'ah wal Mu'tazilah wal Khawarij wal Asy'ariyah wal Maturidiyah yang mengatakan imannya itu sama saja, yang penting dia beriman kepada Allah cukup. Ya. Naam, ini berbahaya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari a'immatus salaf sampai hari ini. Ya, dan sampai yaumil qiyamah, al-imanu qaulun wa amal yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu ucapan dan perbuatan, dan iman itu mengalami peningkatan dengan dia melakukan ketaatan kepada Allah, dan iman itu akan mengalami degradasi ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Jadi ada korelasinya dengan hadis ini. Ya, bahwasanya hadis ini berhubungan dengan amal. Naam, demikian pula dengan hadisnya. Hadis yang pertama dari Sahih Bukhari, ya. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat, dan ini dari riwayatnya gurunya Al-Imam Al-Bukhari, yaitu Al-Imam Al-Humaidi, Abu Bakar ibn Abdullah atau Abu Bakar Abdullah ibnu Zubair Al-Humaidi, yang meninggal dunia pada tahun 219 Hijriah. Ya. Abu Bakar Abdullah ibnu Zubair Al-Humaidi, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, dan Imam Bukhari mengatakan kalau seandainya ada dua jalan, ada dari perawi lain dan ada riwayat dari Al-Imam Al-Humaidi, maka Al-Imam Al-Bukhari mengatakan aku lebih senang untuk meriwayatkan hadis dari Al-Imam Al-Humaidi. Ya, kata Imam Ahmad, Al-Humaidi indana imam. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Al-Imam Al-Humaidi di kalangan kita adalah seorang imam. Kemudian gurunya Al-Imam Al-Humaidi dalam hadis innamal a'malu binniyat, qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan fa huwa Sufyan ibnu Uyainah. Ya, gurunya Al-Imam Al-Humaidi, kata Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan indana imam. Ya, gurunya memberikan tazkiyah kepada muridnya bahwasanya Al-Humaidi imam. Naam. Kemudian Al-Humaidi mengatakan jalastu inda Ibnu Uyainah nahwa 19 atau 20 sana. Aku duduk bersama Al-Imam Ibnu Uyainah sekitar 19 atau 20 tahun lamanya. Ya. Naam, inilah Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah taala dalam
Sahih Bukhari hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ya, dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu adalah dari jalannya Imam Al-Humaid rahimahullah taala. Qala Al-Bukhari rahimahullah taala, ya, dalam sahihnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atun yankihuha, aw dunya yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, dari hadis pertama Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan seseorang itu tergantung dari niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala. Dia dicatat sebagai hijrahnya, amalannya itu karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang dia hijrahnya karena dunia, liyusibuha, dia pindah dari tempatnya kepada tempat yang lainnya dalam rangka untuk mencari dunia, maka sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang dia hijrahnya karena ingin menikahi seorang wanita, maka sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Ya, nah, semua itu tergantung dari amalan dan niatan seorang hamba. Sehingga Imam Al-Humaid rahimahullah taala mengatakan bahwasanya iman, ya, adalah qaulun wa amalun. Ya, ucapan dan perbuatan. Tidak ada ucapan tanpa diiringi dengan perbuatan. Tidak ada perbuatan tanpa diiringi dengan niat. Tidak ada ucapan dan perbuatan dan niat tanpa diiringi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mutaakhirin memberikan syarat bahwasanya diterimanya amalan ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas dan yang kedua adalah mutaba'atur rasul. Ya. Amalan seorang hamba itu akan diterima oleh Allah memiliki dua syarat. Dua syarat yang berjalan beriringan, tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia harus mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang dia mungkin niatnya sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia sudah nawaitunya itu dalam hati sampai dijaharkan keluar itu jaharnya nawaitu berkali-kali, ya, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka amalannya mardudah, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada contohnya dariku, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang dia beramal tidak ada contohnya, mengada-adakan urusan baru dalam urusan agama, maka amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, jadi demikian ya ikhwan, ya, bahwasanya al-iman, ya, disebutkan bahwasanya para ulama mengatakan al-amal thamratul iman. Amalan seorang hamba itu adalah dari buah hasil dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian. Jadi jangan kita pisah-pisahkan antara iman dengan amalan atau amalan dengan iman seorang, seperti kelompok Murji'ah dan yang lainnya yang mengeluarkan bahwasannya iman itu cukup dia beriman kepada Allah, dia mau mengerjakan amalan apa saja dia bebas. Ya. Naam, dan ini ucapan yang batil, yang ini berbahaya, dan ini memberikan angin segar kepada pelaku-pelaku dosa dan maksiat. Bagaimana ayat Al-Quran yang menerangkan bahwasannya para pelaku dosa dan maksiat ini orang-orang fujjar, orang-orang fusak, dan mereka yang menyekutukan Allah. Lalu apa gunanya Allah menciptakan surga dan neraka? Ya, Allah menciptakan makhluk yang bernama surga dan neraka untuk apa? Lalu apa gunanya Allah merentahkan dua malaikat di kiri kanan kita untuk mencatat amalan kebaikan dan kejelekan kita? Ya, semua itu ada fungsinya, ya. Semua itu ada fungsinya. Dan ketahuilah bahwasanya orang-orang yang kelak dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah di yaumil qiyamah, dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada." Barang siapa yang dia mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan. Hanya orang-orang saleh yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kalian dengan sesuatu apapun. Ya. Naam, banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang orang-orang musyrikin, ya, orang-orang kufar, orang-orang yang fajir, diceritakan oleh Allah bagaimana Allah akan mengazab mereka.
Lalu kemudian orang-orang Murji'ah mengatakan bahwasanya cukup dia beriman kepada Allah, dia bebas untuk beramal apa saja karena imannya dia dengan imannya Abu Bakar dan Umar sama. Ya. Dan ini ucapan batil. Baik, kembali kepada hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala, innallaha azza wa jalla kataba al-hasanati was-sayyi'at. Allah mencatat kebaikan dan kejelekan. Allah mencatat kebaikan dan kejelekan lewat dua malaikat Munkar dan Nakir yang ada di sebelah kiri kanan kita, ya. Jadi, malaikat ini akan mencatat kebaikannya, yang satu lagi mencatat kejelekannya. Innallaha azza wa jalla katabal hasanati was sayyiat. Allah akan mencatat ya kebaikan dan kejelekan. Innallaha la yadhlimu ahad. Allah tidak akan menzalimi seorang pun di yaumil qiyamah. Yaumil hisab, Allah akan membuka catatan-catatan seorang hamba. Semuanya akan dikeluarkan oleh Allah. Naam. Bagaimana ketika seorang yang dia memiliki catatan yang sejauh mata memandang, catatannya itu penuh dengan dosa. Allah bertanya kepada sang hamba, masih tersisa amalan kebaikanmu? Dia mengatakan, dia sudah putus asa. Sudah nggak ada ya Rabb. Terlalu banyak catatan-catatan dia. Catatan dosa dan maksiat. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya Allah mencatat, dicatat. Innallaha azza wa jalla katabal hasanati was sayyiat. Allah mencatatkan, membukukan. Allah disimpan dalam filenya, ya. Allah catat semua kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan seorang hamba. Yang kelak di yaumil qiyamah Allah akan buka. Naam. Seorang hamba yang dia catatannya penuh dengan dosa, Allah buka catatannya. Dan Allah bertanya, apakah masih tersisa kebaikanmu? Dia mengatakan sudah tidak ada ya Rabb. Ya. Lalu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kartu yang kecil yang di dalamnya tertulis kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang dia itu mentauhidkan Allah, dia beriman kepada Allah dan dia mentauhidkan Allah. Ya. Lalu kartu kecil ini diletakkan di atas satu timbangan dan sang hamba tadi dia sedikit protes, ya Rabb, ma hadhil bitaqa ma hadhihi sijillat. Ya Rabb, untuk apa kartu kecil ini dibandingkan dengan catatan-catatan yang penuh dengan dosa? Kata Allah, di hari ini kamu tidak akan dizalimi. Semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sijillatu fil kiffah wal bitaqa fil kiffah. Fatashat biha sijillat. Ya. Naam. Allah timbang antara catatan kejelekan dengan satu kartu yang kecil yang terus kalimat tauhid la ilaha illallah, maka kalimat tauhid lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sang hamba dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi, ikhwatal iman rahimanahu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka aku perintahkan untuk beribadah kepada diriku. Ya, siang dan malam kita ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka innallaha azza wa jalla kataba al-hasanati was sayyiat. Thumma bayyana dzalik. Allah azza wa jalla mencatat kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan kemudian diterangkan yang demikian. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang dia punya keinginan, niat untuk dia mengerjakan amalan kebaikan tapi tidak terrealisasi, tidak kesampaian, maka Allah mencatat sebagai satu bentuk pahala yang sempurna. Ya. Naam. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah 'indahu 'asharata hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin katsira. Dan barang siapa yang dia berniat mengerjakan amalan kebaikan kemudian dia realisasikan, dia amalkan, maka Allah mencatat sebagai satu bentuk pahala yang sempurna, bahkan dilipat gandakan oleh Allah sampai berkali-kali lipat, antara 10 sampai 700 kali lipat. Ya, kebaikan yang sangat banyak tersebut. Adapun orang yang dia punya niat untuk mengerjakan kejelekan tapi enggak sampai, dia udah niat dia mau bermaksiat kepada Allah wal a'yadzubillah. Niat dia untuk bermaksiat kepada Allah tapi enggak sampai, ya, hatinya menggebu-gebu dia ingin bermaksiat, bahkan mungkin kakinya sudah melangkah keluar dari rumahnya untuk bermaksiat kepada Allah tapi enggak kesampaian, ya, qadar Allah di jalan entah kenapa almuhim batal, maka Allah mencatatkan satu pahala kepada sang hamba tadi. Tapi ketika dia berniat dan dia mengerjakan amalan kejelekan, dia bermaksiat kepada Allah,
Allah cuma mencatat satu kesalahan saja, Allah berikan satu dosa. Ya. Nah, inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karamallah, Allah itu pemurah, ya. Allah Maha Pemurah, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengobral pahalanya bagi mereka yang mau niat dan dia mengerjakan amalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan, ya, pahalanya. Nah, jadi ikhwatal iman rahimana wa rahmakumullah, kita bahwasanya harus yakin Allah Subhanahu wa taala itu akan melipat gandakan pahala seorang hamba ketika dia mengerjakan amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-160, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amthaliha." Ya, barang siapa yang dia datang dengan hasanah, dengan satu kebaikan, ya, man jaa'a bil hasanah, barang siapa yang dia datang dengan satu kebaikan saja, falahu 'asyru amthaliha, barang siapa datang dengan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sampai 10 kali lipat pahalanya. Surat Al-An'am ayat 160. Kemudian hadis atau ayat dalil yang menunjukkan sampai 700 kali lipat, surat Al-Baqarah ayat 261. Ya. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ya. Barang siapa yang dia mengerjakan satu amalan kebaikan ibarat dia menanam satu benih. Satu benih, ya, yang dia akan keluar menjadi tujuh cabang. Dan di setiap cabang ini, ya, satu menjadi 7. Kemudian dari 7 ini masing-masing keluar 100. Artinya 700 kali lipat. Ya, Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, seperti orang yang menanam satu benih, dan ini tidak menutup kemungkinan. Biasanya para petani, ya, yang mereka senang bercocok tanam, dia akan tahu. Ketika kita menanam satu benih, dia tumbuh menjadi satu rangkaian tanaman atau pohon, dia keluar bibitnya, jatuh. Yang jatuh itu entah berapa, yang jatuh bisa jadi 10, yang jatuh bisa 5, 7, 10. Alhamdulillah dia jatuh dari satu tangkai pohon atau tangkai bibit tanaman tadi, dia mengeluarkan bunganya dan menjadi benih, dan kena angin dia jatuh dan dia akan tumbuh lagi menjadi beberapa tanaman. Ya, ini salah satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya janji Allah itu ada dan benar. Ya, kita yakini dan kita imani bahwasanya Allah akan melipat gandakan pahala seseorang. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, ketika kita, ya, kan ada itu orang yang dia suka memotivasi orang untuk bersedekah. Memotivasi orang untuk bersedekah baik. Ya, tapi jangan pakai embel-embel kemudian. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang mau bersedekah? Barang siapa yang dia bersedekah di hari ini 1 juta, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. 1 juta kali 10. Ya, 1 juta kali 700. Ya. Nah, bukan seperti itu, tapi Allah punya skenario lain bagaimana Allah akan mengganti pahalanya orang tersebut dengan bagaimana, hanya Allah yang tahu skenarionya. Ya. Jangan orang dimotivasi, orang sudah kere, hidupnya sengsara, susah cari duit, cuman punya motor satu-satunya. Siapa lagi? Ini Pak Ustadz, saya mau motor saya. Motor saya mau jadi Fortuner. Ya. Motornya cuman paling 5 juta dia atau 7 juta, dia pengen Fortuner, harganya 500 juta. Nah, ala kulli hal, kita yakin saja bahwasanya Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Allah akan melipat gandakan pahala kita. Skenario-nya bagaimana? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Jadi cukup kita memotivasi manusia itu dengan membawakan ayat ini, udah enggak usah embel-embel. Bapak, Ibu pasti diganti sama Allah berlipat-lipat, ya. Langsung cash dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini salah satu bentuk, ya, penipuan terselubung atas nama agama. Maka kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala seorang, ya.
طيب. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وبين هذا الأصل الجامع وأن جميع الأعمال الصالحة من أقوال والأفعال الظاهرة والباطنة سواء تعلقت بحق الله أو بحقوق العباد مضاعفة من 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, diterangkan dalam hadis ini, dan ini merupakan satu pokok yang agung yang cukup meliputi banyak hal di dalamnya. Anna jami'il a'malu salihah, seluruh amalan salih, min aqwali wa af'al. Ya, ada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini di zaman sekarang ya, kira-kira 50 tahun yang lalu dia masih hidup, tapi ucapannya sama ya, min aqwali wa af'al adh-dhahira wa batinah. Dan ini ucapan ahlu sunnah ya, fi kulli zaman wa makan ya. Dia mengatakan bahwasannya seluruh amalan salihah, a'malu salihah min aqwal wa af'al, seluruh amalan saleh dari ucapan kita, dari ucapan lisan ini, baik itu dia berzikir kepada Allah, baik dia membaca Al-Quran ya, atau kalimatut thayyibah, dia menasihatin orang ya, ini dari aqwal ya, an-nutqu bil lisan, atau dia mengucapkan syahadatain ya, ini ucapan dari ucapan amalan lisan. Wa af'al, dan af'al adalah diimplementasikan dengan seluruh anggota badan kita, kal yadaini wa rijlaini ya, seperti anggota kedua tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota badan kita ketika seorang mengerjakan salat, dan itu semua adalah amalan-amalan dengan anggota badan. Dia berpuasa dengan anggota badan ya, dia mengerjakan haji dengan anggota badan, dan seorang yang talabul ilm dia dengan anggota badan ya. Dan ini bagian dari al-af'al adh-dhahira wa batinah, yang nampak ataupun yang sembunyi-sembunyi ya, sesuai dengan apa yang digariskan oleh Syekh Islam Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harrani Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Abu Abbas, dalam kitabnya Al-Ubudiyah, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min aqwali wa af'al adh-dhahira wa batinah. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dia mendefinisikan arti ibadah. Ibadah adalah sebuah amalan yang mencakup di dalamnya sebuah perkara ya, ya, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, baik yang tampak terang-terangan, amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkataan kita, dari perbuatan kita, baik yang tampak terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi, maka itulah yang dimaksud dengan ibadah ya. Ini yang digariskan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Taib, al-muadzin yuadzin.
Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nuwasil, kita lanjutkan lagi. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, "Hadza min a'zami ma yadullu ala si'ati fadlillah wa ihsanihi ala ibadihi al-mu'minin. إذ جعل جنايتهم ومخالفتهم الواحدة بجزاء واحد ومغفرة الله تعالى فوق ذلك." نعم. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, ini menunjukkan ya tentang keutamaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini perkara yang agung yang menunjukkan tentang bagaimana Allah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Artinya ya, Allah itu zat yang maha pemurah dan penyayang kepada hambanya. Wa ihsanihi ala ibadihi al-mu'minin, ya. Allah itu senantiasa selalu memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ja'ala jinayatihim wa mukhalafatihim al-wahida bi jazaa'i wahid. Ketika seorang hamba dia terjatuh dalam satu kesalahan kepada Allah, ya, Allah cuman mencatatkan sebagai satu kesalahan saja. Wa maghfiratullahi ta'ala fawqa dzalik. Sang hamba dia berdosa kepada Allah. Ya. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian ini siang dan malam melakukan kesalahan kepada diriku, maka mintalah ampunan kepada diriku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Ya. Jadi yang namanya manusia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memvonis, wahai hambaku, kalian ini terlalu banyak dosa. Ya. Siang dan malam kalian ini melakukan kesalahan kepada diriku. Tapi Allah menawarkan memberikan solusi, mintalah ampunan kepada diriku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Jadi Allah akan barter dengan yaitu kebaikan dan pahala 10 sampai 700 kali lipat ketika hambanya sehari semalam itu dia melakukan kesalahan kepada Allah. Allah akan lipat gandakan ketika dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa maghfiratullahi ta'ala fawqa dzalik. Ampunan Allah itu di atas itu semua. Manusia cuma mengerjakan satu kesalahan, tapi Allah di atasnya memberikan diskon yang banyak. Tapi Allah minta kepada hambanya, mau enggak ente minta ampunan kepada diriku? Ya. Dalam hadis yang lainnya, nazala rabbuna ila sama'i dunya fi thuluthil akhir min al-lail. Qala Allah Ta'ala, hal min sa'il fa'u'tiyalah, hal min mustaghfir fa'aghfir lahu. Di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia. Langit yang bisa kita lihat. Setiap sepertiga malam Allah turun di langit dunia.
Lalu Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan, hal min sa'il fa'u'tiya lahu. Apakah ada dari hambaku yang dia berdoa meminta apa saja dari hajatnya, maka niscaya aku akan berikan. Hal min mustaghfir fa'aghfir lahu. Apakah ada dari hambaku yang mereka memohon ampunan, niscaya akan aku ampuni. Ya. Naam. Jadi bahwasanya kebaikan Allah itu di atas, mengalahkan dari semua kesalahan kita. Kita cuma melakukan satu kesalahan, ya. Wa maghfiratullah ta'ala fawqa dzalik. Manusia melakukan satu kesalahan, tapi Allah di atasnya, Allah memberikan kebaikan yang banyak ketika sang hamba mau mengerjakan kebaikan. Contohnya ketika seorang dalam haditsnya Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim, ya, ketika seorang hamba dia ada panggilan azan, ya, yang mana harus dia jalani ke masjid. Lalu sang hamba dia berwudu dari rumahnya. Ya, wudu dari rumah itu penting karena mengandung faidah, pahala. Sang hamba dia berwudu dari rumahnya untuk dia pergi menuju masjid. Satu langkah kakinya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan satu langkah berikutnya kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ketika sang hamba dia duduk di masjid, antara satu sholat dengan sholat yang lainnya dia duduk, ya. Lebih beruntung lagi orang yang dia duduk, dia talabul ilm atau dia membaca Al-Qur'an atau dia berzikir yang dia tidak mengganggu orang lain. Maka malaikat turun mendoakan sang hamba tadi, didoakan dengan ampunan. Ya, artinya, ya, maghfiratullah fawqa kulli dzalik. Ampunan Allah ini di atas segalanya. Manusia cuma melakukan satu kesalahan, tapi Allah mengobral dengan pahalanya, diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Wa ammal hasana fa aqallu tad'ifi anna al-wahida bi'ashar. Adapun minim dari pelipat gandaan satu orang yang mengerjakan satu amalan kebaikan, apa janji Allah? Allah akan lipat gandakan dengan 10 kali lipat pahalanya. Itu minim, ya, minim. Fa aqallu tad'ifi anna al-wahida bi'ashra. Minim untuk pelipat gandaan satu kali dia mengamalkan satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan dengan 10 kebaikan. 10 pahala. Wa qad tazidu ala dzalik bi asbab. Bisa jadi Allah akan terus memberikan kebaikan-kebaikan lebih dari 10 kali lipat. Ya. Dan itu ada beberapa sebab yang harus dilewati. Minha quwwatu imanul amil. Di antara Allah akan melipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Dari 10 ke 700 ini bagaimana? Yaitu diantaranya quwwatu imanul amil, kuatnya keimanan sang pelaku yang mengamalkan tadi. Semakin dia beriman, ya, semakin dia banyak beramal, maka semakin banyak pula Allah akan melipat gandakan pahalanya. Wa kamalu ikhlasihi, ya, setelah dia kuatnya keimanan dia kepada Allah, kemudian dia ikhlas, sempurna keikhlasan dia, ya. Fa kullama qawiyul iman wal ikhlas tadha'afa thawabul amal. Semakin dia kuat keimanannya dan ikhlasnya dia kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan amalannya. Naam. Wa minha ay yakuna lil amal mawqi'un kabir. Dan dari amalan ini memiliki posisi tempat yang besar. Ya. Kan nafaqa fil jihad wal ilm. Seperti orang yang dia mau menyalurkan hartanya kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang mereka menuntut ilmu agama. Wal masyari'id diniyah al-'amah. Orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk proyek-proyek akhirat. Ya, untuk proyek akhirat.
Oh, ini ada saudara kita di Cianjur lagi kena gempa bumi, hancur rumah mereka, hancur rumah peribadatan dari kaum muslimin, masjidnya rusak. Kemudian kaum muslimin menggalang dana, ya, rame-rame menggalang dana, dan kemudian dia mencari proyek akhirat, ya, wal masyari' diniyah al-'amah, mencari proyek akhirat. Oh, Masjid Ar-Riyadh ini lagi membangun, ya, butuh donatur, butuh muhsinin untuk menyempurnakan, ya, ini bangunannya. Kemudian ada orang-orang yang mereka mau menyisihkan hartanya, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin dia kuat keimanannya dan semakin dia ikhlas beramal kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya dan Allah akan lipat gandakan rezekinya. Ya. Naam. Qala wa kal 'amalu alladhi qawiyyun bi hasana wa quwwatihi wa daf'ihi al-mu'aradat kama dzakarahu sallallahu alaihi wasallam fi qissati ashabil al-ghar. Naam, seperti amalan-amalan yang kuat, ya, di dalam kebaikan di dalamnya, nah, dan ketika amalan yang kuat yang baik ini bisa akan mencegah dari perbuatan jelek, seperti kisah Ashabul Kahfi, ya. Kisah Ashabul Kahfi ini dia tertolong dengan apa? Tertolong dengan amalannya, ya. Kisah Ashabul Kahfi ini artinya dia dalam satu situasi kondisi yang tidak menguntungkan. Masuk ke gua, tiba-tiba ada batu yang besar, ya, jatuh dan menutupi pintu keluarnya, nggak bisa keluar. Mau kemana mereka? Mau teriak-teriak, nggak ada manusia. Bingung mereka, ya. Jadi kuatnya keimanan dan keikhlasan dia beramal kepada Allah ini dapat mencegah situasi kondisi yang tidak kondusif. Ya, entah dia terkena musibah apa, atau mungkin kalau zaman sekarang tiba-tiba orang masuk di lift, tiba-tiba mati lampu, dia di tengah-tengah di gedung lantai 12, ya, nggak ke atas nggak ke bawah, tiba-tiba mati, ya. Apa yang harus dilakukan orang tersebut? Paling bisanya nangis. Dan ini banyak terjadi di gedung-gedung perkantoran, tiba-tiba liftnya mati, entah lampu mati, wala apa, mati, konslet, wala apa, dia mati. Dipencet-pencet, emergensinya nggak bisa nyala, mati sudah. Apa yang harus dilakukan di dalam ini? Kalau zaman kita bukan goa, tapi isinya apa, istilahnya apa? Lift yang mati. Kita cuma sendirian atau kita cuma berdua, ya, handphone nggak ada sinyal. Apa yang harus dilakukan? Kalau dia tidak memiliki amalan saleh, kalau dia tidak, artinya dia tidak beriman kepada Allah dan dia tidak ikhlas dalam beramal dari amalan-amalan sebelumnya. Ya, seperti kisahnya Ashabul Kahfi yang mereka tertolong dengan amalan-amalan soleh mereka yang terdahulu. Ya, satu menceritakan bahwasanya dia ingin berzina nggak jadi, akhirnya dia walhasil nggak jadi, geser sedikit. Yang satu lagi dia berbakti kepada orang tuanya, geser lagi. Ya, sampai yang orang yang ketiga bergeser lagi, akhirnya mereka bisa keluar. Ya, nah, jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah satu keajaiban dari sebuah iman dan amalan saleh dan keikhlasan seorang hamba kepada Allah, itu semua dapat mencegah dari segala bentuk, ya, sesuatu yang akan mencelakakan dirinya. Nah, demikian pula bahwasannya qissatul baghi allati saqatul kalb فشكر الله لها وغفر لها. Ya, ketika seorang wanita pelacur yang dia memberikan air minum kepada anjing, ya, seekor anjing. Nah, kemudian sang anjing dia bersyukur kepada Allah, akhirnya Allah menghapuskan seluruh kejelekannya. Ya. Nah, al-muhim demikianlah seorang wanita pelacur yang penuh dengan dosa kemudian dihapus oleh Allah dengan dia cuma memberikan minum kepada seekor anjing, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada yang tahu. Ending dari akhir hayat seorang hamba ini enggak ada yang tahu. Nah, artinya di sini menunjukkan bahwasannya ampunan Allah ini lebih besar. Ampunan Allah ini lebih besar daripada satu kesalahan seorang hamba yang Allah bisa menghapus dengan sekejap. Naam.
Di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-shalah ila as-shalah wal jum'ah ila al-jum'ah wal ramadhanu ila Ramadan, mukaffaratu lima bainahuma idza tunibatil kaba'ir." Antara satu salat fardu dengan salat yang lainnya, antara satu Jumat, ini hari-hari ya, hari-hari antara satu salat dengan salat. Kemudian per pekannya antara satu Jumat dengan pekan berikutnya, Jumat yang berikutnya. Antara satu Ramadan dengan tahun berikutnya, Ramadan berikutnya. Itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya. Ya. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala antara satu salat dengan salat yang lainnya. Masalan kita dari salat zuhur ke salat asar. Di salat zuhur dan asar ini kita melakukan dosa. Di situ Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakan amalan saleh, Allah akan hapus. Ya. Itu hariannya. Kita diberikan diskon harian oleh Allah. Kemudian Allah memberikan diskon mingguan. Diskon mingguan dari mana? Dari antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Al-Jum'ah ilal Jum'ah. Dari Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya. Tentunya dalam sepekan ini kita banyak melakukan dosa kepada Allah. Di situ Allah akan hapuskan ketika seorang hamba mengerjakan amalan saleh. Ya. Wa Ramadhanu ila Ramadan. Dari satu tahun Ramadan kemarin sampai tahun berikutnya. Ya, ketika seorang hamba dia berpuasa, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya. Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keimanan, ini ingat ya, ini karena iman yang diberikan diskon pahala oleh Allah hanya orang beriman, wa amalu salihah. Ya. Barang siapa yang dia beriman dan dia mengerjakan amalan saleh, ya, dia berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban dan dia mengharapkan pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. 1 tahun dihapuskan oleh Allah. Ya. Ketika dia mengerjakan puasa di bulan Ramadan 30 hari, dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pemurah, sangat pemurah Allah itu dan cinta kepada hambanya. Ketika hambanya mengerjakan satu kesalahan, Allah cuma mencatatkan satu kesalahan. Ketika sang hamba dia berniat mengerjakan satu kesalahan maksiat kepada Allah, dia tidak mengerjakan, diberikan satu pahala oleh Allah. Ketika dia cuma niat mengerjakan kebaikan, tidak mengerjakan, dicatat sebagai satu pahala sempurna oleh Allah. Sempurna seperti orang mengerjakan. Dia berniat untuk melakukan ibadah haji, tapi nggak kesampaian, dia sudah niat, maka dicatat sebagai satu pahala sempurna oleh Allah. Ya. Lebih-lebih ketika dia mengerjakan pahala dan lebih-lebih dia mengerjakan satu amalan, dia laksanakan amalan tersebut, dia niat, dia kerjakan, dia laksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Ya. Tadi disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ini juga melihat tergantung dari kuatnya keimanan mereka kepada Allah dan ikhlasnya mereka beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi imannya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar dengan imannya orang-orang fajir berbeda. Ya. Jangan seperti kelompok Al-Murji'ah dan yang lainnya yang mengatakan bahwasanya cukup seorang itu beriman kepada Allah, dia mau melakukan amalan apa saja bebas karena imannya dia dengan Abu Bakar dan Umar sama. Ya. Naam. Jadi ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, di sini dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sifat maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melipat gandakan pahala, artinya Allah akan mengampuni dosa-dosanya sang hamba, ya. Satu kesalahan dosa, tapi Allah akan berikan pahala yang banyak. Ya, dihapus dosanya oleh Allah, diganti dengan pahala yang cukup banyak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan maha pemurahnya Allah dan Allah itu zat yang maha pengampun. Allah akan mengampuni dosa seorang hamba ketika dia mengerjakan satu kesalahan kepada Allah. Allah gantikan dengan pahala yang berlipat-lipat, ya, dengan pahala yang berlipat-lipat. Nah, jadi bahwasanya tadi sudah saya sebutkan, orang yang mengerjakan amalan kebaikan itu ketika dia memiliki satu problem yang sangat artinya mungkin dia berputus asa,
Mungkin dia seperti kisahnya Ashabul Kahfi tadi, ya, yang mungkin problem yang dia nggak bisa menyelesaikan, atau mungkin ada orang yang dia terlilit hutang sampai jumlahnya miliaran, tapi dia orang saleh, ya, mungkin karena dia bisnis kemudian ketipu atau dia terjatuh, ya, al-muhim dia ada problem yang dia mungkin udah nggak bisa menyelesaikan, dia bingung, usahanya bangkrut, dia dengan tanggungan utang miliaran nggak bisa bayar. Tapi ketika dia beramal dengan amalan saleh, dia beriman dengan iman yang kuat kepada Allah dan dia mengerjakan amalan saleh, ya, maka tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan seluruh problematika seorang hamba. Ya. Kemudian Allah akan menghapuskan seluruh dosa min ahlil ma'asi ketika dia cuma melakukan satu kebaikan, seperti kisahnya pelacur yang dia cuma memberikan minum kepada seekor anjing dan dia bersyukur kepada Allah, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, taib ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan kita, ya. Sekecil apapun amalan kita, semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berlomba-lomba dalam mengejar melakukan amalan kebaikan. Dalam Sahih Muslim dari haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Badirul bil a'mal fitanan ka qita'il lail mudlim. Yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi kafira wa yusbihu mu'minan yabi'adinahum bi'aradin minad dunya." Dalam Sahih Muslim dari haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Badirul bil a'mal." Ya, cepat berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan amalan kebaikan. Ya. Amalan kebaikan ini perlu untuk dimotivasi untuk kita ini berlomba-lomba seperti dahulu zamannya para sahabat. Mereka berlomba-lomba. Ya. Mereka seakan-akan iri-irian, dan memang betul para sahabat itu iri. Ya. Sahabat dari kaum Muhajirin yang notabene mereka dari kaum fuqara, dia iri dengan para sahabat yang dari kaum Ansor yang mereka kaya. Ya, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumun kama nasum." Ya, sahabat yang notabene ini fakir, dia mengeluh kepada Rasulullah, ada rasa kecemburuan. "Ya Rasulullah, telah pergi orang-orang kaya dengan amalan mereka." Artinya orang kaya ini mereka bisa beribadah dengan apa? Dengan hartanya. Telah pergi orang-orang kaya dengan harta mereka, ya Rasulullah. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Mereka sholat seperti kami sholat. Ya, di sini kita melihat bahwasanya para sahabat itu juga iri dengan amalan saudaranya. Mereka saling iri. Enak ya orang kaya bisa beramal dengan hartanya. Ya, naam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu perkara kepada mereka untuk mereka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang itu sama pahalanya dengan orang yang bersedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Demikianlah, ya. Hendaklah kita semangat dalam beribadah kepada Allah, dan mereka yang ahlul ma'asi wala tayasu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan Allah akan mengampuni dosa seluruh hambanya selama mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus terus mengerjakan amalan kebaikan kepada Allah, karena kita tidak tahu siapa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa di antara hambanya yang amalannya kelak di yaumil qiyamah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin dia di yaumil qiyamah menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, bertanya kepada para sahabat, "Mal muflis?" Siapakah orang yang bangkrut? Maka sahabat yang lain mengatakan, "Malahul mata', ya Rasulullah, orang yang bangkrut ini orang yang sudah enggak punya harta benda." Ya. Naam, kata Rasulullah, tidak. Orang yang bangkrut adalah orang yang kelak di yaumil qiyamah dia membawa segudang amalan kebaikan menghadap Allah, dia pahalanya banyak. Tapi kemudian datang manusia silih berganti mengadukan orang tadi. "Ya Allah, si fulan ini ketika dulu di dunia dia mendolimi saya, dia memakan harta saya, dia demikian ya Allah." Semua orang silih berganti. Ya, Allah bertanya, "Benar?" "Benar ya Allah." Diambil pahalanya, diberikan. Sampai pahalanya habis, maka Allah mentransfer dosa-dosanya oleh yang mengadukan. Dia sudah tidak punya pahala, malah ditransfer dosa oleh Allah. Inilah orang yang bangkrut di yaumil qiyamah. Ya, membawa segudang amalan,
tapi kemudian dihapus oleh Allah dengan banyaknya manusia dan makhluk Allah yang lainnya mendatangi Allah mengadukan orang tadi, orang ini demikian, orang ini demikian, orang ini demikian, sampai dia nggak punya pahala, diganti Allah mentransfer dosanya manusia yang lain kepada dirinya, yang dia itu satu jengkal hendak masuk surga, fayasbiqu alaihi bil kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayudkhiluha. Tinggal satu jengkal saja dia dimasukkan surga oleh Allah, maka didahului oleh catatan-catatannya. Ternyata dia menyembunyikan amalan kejelekannya. Ternyata dia beramal dengan amalan ahlun nar, maka Allah memasukkan orang tersebut ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, jadi kita semua tidak ada yang tahu, bahkan para sahabat dan para a'immatut tabi'in wa atba'ut tabi'in dan seluruh a'immatus salaf, mereka semua takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka takut kelak di yaumil qiyamah mereka akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwani fid din, azza Allah wa iyyakum, naktafi ila hadzal qadar. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang berlepas diri. Kesalahan tersebut dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.